Sebuah rumah di komplek perumahan Citra 2 Extension Kalideres, Jakarta Barat disatroni perampok bersenjata tajam pada Rabu dini hari. Perampok beraksi dengan modus memadamkan MCB listrik yang berada di garasi rumah korban. Padamnya listrik membangunkan korban dan mendorong korban keluar rumah untuk mengecek MCB listrik. Awalnya itu adalah dari lampu mati, jadi kami sekeluarga itu bangun gitu loh. Cuma kita lihat ke depannya itu tetangga kan lampunya tidak mati, jadi ke bawah saya ngecek dulu MCB-nya. Nah, MCB-nya di dalam ternyata tidak ada masalah. Terus saya lihat juga ke jendela kan posisinya kiri kanan ada 2 jendela di kita, jadi saya udah lihat posisinya tidak ada apa-apa, saya keluar. Korban yang saat itu curiga karena hanya listriknya yang padam, memutuskan untuk keluar rumah, namun ia memergoki perampok bersembunyi di garasi rumahnya. Dalam suasana gelap, korban berusaha membela diri, namun pisau pelaku melukai tangan korban dan membuat korban tak berdaya hingga mendorongnya masuk ke dalam rumah. Begitu awal saya keluar, karena MCB-nya ada di sebelah sana, karena saya khawatir akhirnya saya ke arah sini. Begitu saya sampai di sini, orangnya udah nongol dari sana gitu loh, muncul, langsung tunjukin maju terus gitu ya. Karena pintunya masih terbuka, saya didorong sampai masuk ke dalam. Akhirnya tuh karena didorong masuk, dorong itu saya sempat jatuh di depan sini, karena saya teriak minta tolong. Akhirnya sama dia diangkat lagi, maju lagi gitu kan. Cuma karena dia mau dekatin untuk mau nahan suara, kamu diem gitu. Cuma karena saya pikir kalau saya nggak ngapa-ngapain, otomatis saya akan dimintain ke atas untuk semua pintu dibuka. Akhirnya saya pegang gitu. Pegang saya tadinya karena gelap, saya mau pegang tangannya, akhirnya kena pisaunya gitu. Cuma karena dekat kayak gitu, akhirnya dia ngelangkung untuk pegangin gitu. Jadi akhirnya saya dipukul. Nah, ya pukul itu ya saya jatuh. Duel antara korban pemilik rumah dan pelaku perampokan didengar oleh istri korban yang berada di lantai atas. Saat itu istri korban menelpon tetangga dan pihak keamanan setempat segera datang ke rumah korban. Setelah itu karena akhirnya karena saya udah jatuh, dia naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2, saya pikir saya mau bangun lagi, akhirnya dia udah keburu turun lagi gitu. Nah, keburu turun, akhirnya saya nunduk lagi, dia lari keluar. Belum sempat melancarkan aksinya, pelaku panik dan segera melarikan diri karena mendengar keluarga korban menelpon tetangga. Korban yang terluka di bagian tangan segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak keamanan setempat dan Polsek Kalideres. Saya ke rumah sakit dulu, akhirnya balik security masih tungguin, mereka masih jagain di sini. Nah, begitu dilaporin saya ke Polsek lapor. Polsek lapor, langsung timnya juga ke sini. Pihak keamanan bersama warga segera mengamankan lokasi perumahan dan menutup semua akses pintu masuk dan keluar, serta mengecek CCTV di sekitar lingkungan perumahan. Namun, tidak ditemukan jejak pelaku. Polsek Kalideres bersama tim Reskrim Polres Metro Jakarta Barat segera melakukan olah TKP dengan membawa anjing pelacak dan memeriksa sidik jari di pagar pembatas antara rumah korban dengan rumah sebelah. Kurang dari 24 jam, pelaku berhasil diringkus. Kami dari tim Polsek melakukan olah TKP setelah mendapatkan laporan tersebut di tempat kejadian perkara, dibantu dengan lingkungan dan perangkat RW yang ada di lingkungan perumahan ini. Kemudian setelah itu kita pun untuk memaksimalkan dari proses penyidikan di TKP, kami memanggil unit K9, dibantu dengan unit K9 ini untuk mengidentifikasi jejak pelaku ini. Kemudian dari hasil tersebut kita bisa mengerucutkan dan memfokuskan dan mengidentifikasi siapa yang kita duga sebagai pelaku ini. Dan dari sana kemudian kita melangkah ke tahap selanjutnya, kita kemudian melakukan interogasi secara mendalam terhadap orang-orang yang kita curigai, dan dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam maka kita bisa mengamankan pelaku ini.
yang ternyata memang yang bersangkutan itu berada di dalam lingkungan ini sendiri dan bekerja sebagai tukang bangunan di dalam lingkungan perumahan ini sendiri. Pelaku berinisial HO sudah 2 bulan bekerja sebagai tukang bangunan yang merenovasi rumah yang berada tepat di sebelah rumah korban. Pria berusia 40 tahun ini beraksi seorang diri dengan modus memadamkan MCB listrik rumah korban. Mencegah kejadian serupa, Ketua RW 20 Perumahan Citra 2 Extension dengan tegas melarang adanya kegiatan renovasi rumah selama masa PSBB berlangsung. Kami sudah mulai kemarin untuk mengantisipasi hal ini jangan sampai terjadi lagi dengan adanya program dari pemerintah PSBB berdasarkan surat keputusan gubernur, dan dari awal kami sudah mengingatkan kepada para pekerja di mana kontraktor tersebut hanya boleh mempekerjakan untuk yang tinggal itu 2 orang. Tapi kenyataannya di lapangan yang kami peroleh kalau kami lagi adakan razia, itu biasanya lebih dari 2 orang. Makanya kami mohon sekali lagi kepada warga, agar jangan mau diprovokasi atau diakali oleh pemborong-pemborong nakal yang mau mencari keuntungan yang besar semata. Di mana antara kami dengan kontraktor sudah jelas-jelas ada aturan main, ada surat pernyataan dari kontraktor dan diketahui oleh pemilik rumah. Tapi kebiasaan ini biasanya dilanggar. Yang melanggar ini berani adalah pihak dari pemilik, di mana kami rukun warga dan rukun tetangga tidak pernah mau ribut dengan tetangga karena kami ini adalah rukun. Kalau sampai ribut kami rugi. Tapi untuk mulai hari ini kami bertekad kalau masih dihalang-halangi, maka kami sepakat dengan seluruh RT untuk melakukan tindakan tegas terhadap warga yang menghalang-halangi kami untuk menegakkan aturan main. Perumahan Citra 2 Extension sudah menerapkan standar keamanan tinggi dengan mengerahkan ratusan security yang menjaga seluruh klaster di perumahan ini, serta membuat tim khusus pasukan pemukul reaksi cepat. Kita sebenarnya sudah membentuk pasukan PPRC, yaitu pasukan pemukul reaksi cepat RW 020. Jika warga mengalami kejadian serupa seperti pemadaman MCB, menyalakan air keran itu memancing pemilik keluar, tolong warga jangan keluar. Warga bisa menghubungi hotline PPRC kami, di mana hotline PPRC kami akan terhubung dengan seluruh security di wilayah kami dengan protokol bahwa mereka akan langsung meluncur dan semua gerbang akan kita tutup. Ini untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi dan melakukan penangkapan jika terjadi sesuatu hal. Warga diimbau tidak perlu panik dan segera menghubungi pasukan pemukul reaksi cepat Perumahan Citra 2 Extension yang melayani selama 24 jam penuh. Kami sejak bulan Agustus kami sudah membentuk tim ini, ya. Jadi bagi warga, khususnya warga Citra 2 Extension, bila ada hal-hal yang mencurigakan, ya, apakah itu ada debt kolektor ataukah ada hal yang sifatnya mencurigakan, ya, yang bisa membahayakan, maka bagi warga Citra 2 Extension dapat menghubungi 08 78 79 53 81 58. Pihak kepolisian mengimbau warga untuk lebih waspada terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan kejadian ke pihak keamanan lingkungan serta kepolisian setempat. Masyarakat hendaknya lebih aware terhadap motif-motif pelaku kejahatan saat ini, seperti contohnya mematikan saklar rumah. Kami menghimbau apabila mengalami peristiwa seperti ini, tidak usah keluar rumah, langsung laporkan kepada petugas keamanan ataupun petugas kepolisian di lingkungan Anda. Atas perbuatannya, pelaku HO dikenakan pasal 363 Junto pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, tim PMJ News melaporkan.